dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Gak ada menyediakan mic, gak ada menyediakan apapun, gak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita di malam hari ini, yaitu Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullah, dan kita masuk kepada masih dalam pembahasan hubus sahabah, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu usul min usuli ahli sunnati wal jamaah. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang mana beliau menukilkan ijma' ya untuk menahan dari menyebutkan hal-hal yang jelek kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita menyebutkan mereka kecuali ya dengan kebaikan. Kemudian disebutkan qauluhu wa laysa lahu fil fail haqqun. Tidak ada bagi mereka, itu dari untuk orang yang mereka mencela sahabat, fai ya sebagaimana nanti akan dijelaskan ya. Fai adalah harta yang didapatkan dari orang-orang kafir tanpa terjadinya peperangan. Adapun ghanimah adalah harta yang didapatkan dari orang-orang kafir yang didahului dengan peperangan. Ini yang membedakan antara fai dengan ghanimah. Taib. Disebutkan di dalam ayat di sini, ya akhbarana bidzalik ghairu wahid an Malik ibnu Anas anhu qala. Dan ini disebutkan lebih dari satu ulama yang menyebutkan orang-orang yang mereka mencela sahabat Rasulullah tidak berhak untuk mendapatkan fai. Di antaranya ternukilkan dari Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, di mana beliau berkata, qasamallahu ta'ala al-fai. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fai. Ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dan untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan di rumah-rumah mereka. Ya, thumma qala, kemudian Allah berkata, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara Allah taala ala ahli dinihi min amwali man khalafahum fid din bila qital. Tadi saya sudah jelaskan. Qala al-Hafidz, kita ringkas. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir. Dapat ya? Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ya sahibut tafsir, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah,
Siapa yang tidak mengenal Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Ya Abu Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang beliau memiliki kitab tafsir dengan judul Kitab Tafsirul Azim. Dan perlu kita ketahui, beliau rahimahullah adalah salah seorang dari muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan kalau kita melihat murid-murid Syekhul Islam, maka hampir semua fan min funul ilm itu ditulis dan dikarang oleh murid-muridnya Syekhul Islam, dan kitabnya itu menjadi kitab rujukan muslimin sampai hari ini dalam permasalahan tafsir. Siapa yang tidak kenal dengan tafsir Ibnu Katsir? Dari semua golongan, apakah dari kalangan ahlus sunnah, ataukah dari kalangan al-asy'ariyah, ataukah dari kalangan ahlul kalam, ya, mereka tidak ada sepengetahuan yang saya ketahui menolak dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sebatas yang saya ketahui. Taib. Muqaddimah Ulumul Hadis, mukhtasar muqaddimah Ulumul Hadis, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, dan juga beliau rahimahullah ya memiliki kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Dan juga murid-murid Syekhul Islam yang lainnya seperti Al-Imam Adz-Dzahabi ya juga menulis kitab Tahdhibu Tahdhib tentang Rijalul Hadis. Tahdhibu Tahdhib miliknya Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang isi dalam kitab tersebut beliau menceritakan atau menyebutkan semua biografi Rijalul Hadis yang ada dalam Kutubus Sittah. Ya, misalnya kita membaca dalam Sahih Bukhari, di mana Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi qala haddatsana Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Nah, kita ingin mengenal siapa Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi, siapa Imam Malik rahimahullah, siapa itu Nafi'. Maka kitab yang paling dekat untuk kita membaca dari Rijalul Hadis dalam Kutubus Sittah adalah apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dengan judul Tahdhibu Tahdhib. Dan kitab Tahdhibu Tahdhib yang ditulis oleh Al-Hafidz Imam Adz-Dzahabi itu diringkas oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dengan beliau memberikan judul ringkasan beliau Taqribut Tahdhib. Dan subhanallah, kitab Taqribut Tahdhib, ringkasan dari Tahdhibut Tahdhib, itu lebih masyhur dari bagi kalangan penuntut ilmu dibandingkan kitab aslinya Tahdhibut Tahdhib. Taib. Begitu juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau memiliki kitab dalam kisah, dalam sejarah. Dalam Ibnu Katsir memiliki kitab Bidayah wa Nihayah, adapun Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memiliki kitab ya Siyar Alamin Nubala, juga menceritakan tentang biografi para ulama dan kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, ya, dari rihlahnya para ulama dan seterusnya. Tapi adapun dalam masalah akidah, maka kita akan mendapatkan Al-Imam Adz-Dzahabi menulis Kitabul Ulu, ya, Ibnu Abdul Hadi rahimahullah juga murid Syekhul Islam menulis kitab akidah. Jadi hampir semua fan min funul ilm kita mendapatkan murid-murid Syekhul Islam rahimahullah ya memenuhi maktabah perpustakaan muslimin dari karangan-karangan dan karya tulis mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Syekhul Islam bukan orang sembarangan. Beliau memiliki ketajaman ilmu, ya, kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fan min funul ilm. Ya, bagi para penuntut ilmu, ketika kita berbicara tentang ilmu nahwu, ya, dari kalangan ulama al-nahwiyin al-muhaqqiqin, maka tentunya kita tidak akan pernah ya terluput dari seorang imam an-nahwi yang bernama Ibnu Hisham rahimahullah, yang menulis kitab Qatrun Nada, yang menulis kitab Mughnil Labib, ya, kitab pada al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah itu lahan, kata Syekhul Islam. Ini menunjukkan kuatnya beliau dalam sisi bahasa. Taib. Dan juga yuwal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, bagaimana peperangan dan bantahan Syekhul Islam kepada tukang sihir, orang-orang yang bergelut dengan ilmu-ilmu hitam atas nama wali dari wali Allah. Disebutkan dalam kisah Syekhul Islam pada waktu itu beliau berdebat dengan seorang tukang sihir yang berpakaian dengan pakaian kiai atau berpakaian dengan pakaian Islam. Kemudian orang tersebut menantang Syekhul Islam, kalau seandainya apa yang kamu serukan itulah kebenaran, ya, maka
kita masuk ke dalam api, siapa yang tidak terbakar maka dia benar. Siapa yang terbakar maka dia sesat. Ini tantangan untuk masuk ke dalam api. Nah, kemudian Syekhul Islam bersedia ya menerima tantangan tersebut. Tetapi dengan syarat sebelum mereka masuk ke dalam api, maka mereka harus mandi dulu. Ya, karena memang tukang sihir itu memiliki syarat-syarat yang dia persyaratkan dengan syaitan yang dia sembah, ya, untuk tidak mendekati pantangan-pantangan. Di antaranya apa? Itu tadi, nggak boleh mandi. Dan saya sendiri pernah bertemu dengan seorang alhamdulillah beliau sudah ikut kajian, ya, bertobat dari apa yang telah beliau lakukan dahulunya. Ya, ketika kasus sedang mungkin rame-ramenya dulu di Aceh, ya, banyak razia, banyak sweeping dan semisalnya. Kemudian dia pergi ke Kalimantan untuk mencari ilmu kebal. Ya, ilmu kebal. Jadi dia di Jambi-Jambi dan lain sebagainya untuk dapat ilmu kebal tersebut. Cuman ada beberapa syarat yang diajukan. Salah satu syaratnya dia tidak boleh makan pisang ayam. Kalau dia makan pisang ayam, maka apa? Maka hilang kekebalannya. Nah, ketika dia menuruti pantangan tadi, inilah sebagai bentuk ibadah dia kepada siapa? Kepada syaitan tadi. Dia meninggalkan sesuatu karena syaitan untuk mendapatkan ilmu kebal tadi. Bisa difahami di sini? Dan Syekhul Islam tahu persis, ya, lika-liku dari ilmu-ilmu hitam seperti ini. Dan terbukti beliau menulis sebuah kitab dengan judul As-Safadiyah yang menceritakan tentang bab-bab seperti ini. Jadi memang beliau sangat ahli, ya, dari setiap fan min funul ilm. Namun bukan berarti ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau sebagai seorang manusia pasti akan ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, siapapun mereka pasti ada yang terluput darinya ilmu, sebagaimana yang telah kita nukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, tidak akan pernah berkumpul pada satu orang manusia semua hadis Nabi SAW akan terkumpul pada dirinya, siapapun mereka. Ya, bahkan sahabat Rasulullah SAW di antaranya ternukilkan dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq terluput dari beliau tentang hukum waris jid. Ya, padahal beliau terus-menerus bersama Rasul SAW. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang termasuk dari mubasyirina bil jannah, terluput dari beliau hukum tentang isti'dzan. Hukum meminta izin ketika datang ke rumah seseorang. Terluput dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau seandainya mereka para sahabat yang terus-menerus menemani Nabi SAW, ada yang terluput dari mereka ilmu, maka tentunya orang-orang yang datang setelahnya, ya, pasti akan terluput dari mereka ilmu. Kita berbicara makomnya adalah makomnya ulama, makomnya alul hadis yang menghafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis. Nah, apalagi penuntut ilmu model-modelnya seperti kita. Ya, maka tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui dari perkara agama yang sangat luas ini. Bisa difahami, ya? Taib. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Taib. Qala Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ma ahsana man istanbata al-Imam Malik rahimahullah min hadhil ayah al-karimah anna ar-Rafidhi alladhi yasubbu as-sahabata laysa lahu fi malil fai'i nasibun li'adami ittisafihi bima mada'a Allah bihi haula'i fi qawlihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ma'asana mastambatal Imam Malik. Begitu indah apa yang dijadikan oleh Imam Malik rahimahullah dalil dari ayat yang mulia ini, dari ayat yang telah kita baca tadi, ya, dan juga akan dinukilkan di sini. Baik, anna Rafidhi, bahwasanya orang-orang Rafidhi, siapa itu Rafidhi? Rafidhi rafat artinya adalah enggan. Pada waktu itu orang-orang Syiah mendatangi Zainal Abidin, ya, salah seorang dari imam yang diagungkan oleh orang Syiah,
Ya, termasuk dari Imam 12. Wa ila, beliau berlepas diri dari apa yang dinisbatkan oleh orang-orang Syiah kepada beliau rahimahullahu taala. Ya, mereka meminta kepada Zainal Abidin untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ya, berlepas diri dari kedua taghut ini. Itu permintaan mereka kepada Zainal Abidin rahimahullah. Kemudian Zainal Abidin beliau menolak permintaan yang diajukan oleh orang-orang Syiah, karena memang beliau sangat mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana bapak beliau dan kakek beliau, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kakek lagi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abu Bakar dan Umar, sehingga tidak mungkin beliau rahimahullah berlepas diri dari manusia yang paling terbaik yang diakui oleh seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya mereka ya menghindar dari beliau rahimahullah. Kemudian beliau berkata, rafattumuni, kalian telah enggan kepadaku, kalian telah enggan kepadaku, kalian telah menolak keputusanku. Maka semenjak itulah orang-orang Syiah disebut dengan Rafidhi atau Rafidah, alladzi yasubbus sahabata, yang mereka mencela sahabat, laisa lahu fi malil fai nasibun, tidak ada bagian bagi mereka dari harta fai tersebut. Li adami ittisafihi bima madahallahu bihi, dikarenakan mereka tidak memiliki sifat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala puji. Dengan apa Allah memuji orang-orang beriman yang datang setelah para sahabat Nabi? Dengan apa Allah memuji mereka? Allah memuji mereka dikarenakan mereka memohon ampun kepada orang-orang yang telah dahulu beriman dibandingkan mereka. Nah, sementara orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak memohon ampun kepada kepada Allah untuk sahabat Rasulullah, tapi bahkan mereka mencela, mencaci maki, melaknat, bahkan mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mereka mencela sahabat Rasulullah, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan ya predikat dari ayat yang Allah sebutkan tadi. Ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, datang setelah orang-orang yang beriman seperti iman orang-orang terdahulu, apa ucapan mereka? Ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah dahulu beriman dibandingkan kami. Sementara mereka tidak mendoakan. Disinilah sisi pendalilan Al-Imam Malik rahimahullah ya terhadap kesesatan orang-orang Syiah. Baik. Bisa difahami ya oleh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru. Alhamdulillah kita selesai membahas tentang sifat atau sikap Al-Imam Humaidi rahimahullah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca matannya dulu. Matannya itu paling atas, imam paling atas. Jadi geser-geser dulu nanti ya. Yang di bawahnya baru syarah dari matan yang sedang kita baca. Qala Al-Imam Humaidi rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullah. Sami'tu Sufyan yaqul wal Qur'anu kalamullahi wa man qala makhluqun fahuwa mubtadi'un. Lam nasma ahadan yaqulu hada. Beliau berkata, Al-Quran adalah ucapannya Allah. Dan aku mendengar Sufyan berkata, Al-Quran adalah kalamnya Allah. Dan siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia orang yang telah berbuat amalan baru, ya, atau telah berkeyakinan dengan keyakinan yang baru. Lam nasma ahadan yaqulu hadha. Saya tidak pernah mendengar seorang pun dari pendahulu dari kalangan para ulama yang mengucapkan dengan ucapan ini. Perhatikan baik-baik ayyuhal hadirun wal hadirat sebelum kita membahas kalamullah. Perhatikan ya intisari yang disebutkan oleh Al-Imam Humaidi rahimahullah ya ketika beliau mendefinisikan tentang bid'ah.
atau mendefinisikan tentang orang yang disebut pelaku bid'ah. Ya, setelah beliau mengatakan man qala bi anna al-Quran makhluqun fa mubtadi'un wa lam nasma ahadan yaqulu hadha. Kenapa beliau menghukumi itu sebagai mubtadi'? Karena tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah ataukah ulama yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan tabi'ut tabi'in yang mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Berarti ucapan ini merupakan ucapan yang baru, ucapan yang baru dikenal dari kelompok Mu'tazilah. Ya, jadi secara umum, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah faidah apa saja yang tidak ada di zaman Rasulullah dan di zaman sahabat Nabi, yang itu ada kemungkinan untuk mereka melakukannya dan ada sebab-sebab untuk mereka membuatnya, tetapi mereka tidak melakukannya bersamaan dengan butuhnya mereka dengan perkara tersebut. Ini secara umum dihukumi sebagai apa? Kebid'ahan. Ya, walaupun di sana ada sebagian orang yang mereka berdalilkan ya bolehnya berbuat bid'ah ya dengan sesuatu yang terkadang hujahnya itu sangatlah lemah. Di antara mereka berhujjah ya masalah membayar zakat. Di zaman Rasulullah zakat beras tidak ada. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Maka ini bid'ah. Berarti kamu bayar beras itu bid'ah. Padahal hadis dari Nabi SAW tentang zakat fitr itu sesuatu yang sudah jelas. Disebutkan so'an minat ta'am, satu so' dari makanan. Rasulullah SAW menyebutkan zakat fitrah itu sifatnya adalah makanan. Iya, maka ketika dia disebut makanan, dia kembali kepada uruf. Apa uruf makanan di sebuah negeri? Itulah yang dijadikan sebagai zakat fitrah itu sendiri. Di zaman Nabi, makanan pokok mereka tepung, kurma. Maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Nah, ketika di negeri kita orang yang makan zakat, yang makanan pokok itulah beras atau nasi, maka nasi yang diberikan. Beras sebagai zakat fitrah. Ya, Rasulullah SAW di sini tidak mengkhususkan dengan kurma, tetapi beliau menyebutkan itu adalah makanan, dan makanan yang ada di zaman itu apa? A, B, C, D dirinci oleh Rasulullah. Makanya nanti dalam istilah dalam dalil yang datang kepada kita di Al-Quran atau Sunnah, Rasulullah SAW misalkan menyebutkan at-turab, debu. Apakah ini menunjukkan contoh yang disebutkan oleh Nabi debu, dan yang semisal dengan debu boleh dijadikan sebagai apa? Untuk bertayamum. Ya, maka disebutkan kaidah oleh para ulama, dzikrul khas la yanfi ala akhas al-ukhra. Ya, atau dzikrus syai' menyebutkan sesuatu tidak menafikan sesuatu yang lainnya. Mafhum di sini? Ya, ketika seseorang Nabi menyunahkan kita bersiwak, maka apa saja hal yang digunakan bisa membersihkan gigi dan menghilangkan bau, sudah bisa dipakai masuk dalam permasalahan siwak. Ya, dan itu bukan pembahasan bid'ah, tapi ada kaidah-kaidah yang dibahas oleh para ulama sehingga terlalu memaksa diri, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk membolehkan perbuatan bid'ah. Ya, begitu juga ternukilkan dari Imamuna al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama kita ketahui dari Imamuna Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling keras dalam memerangi kebid'ahan, paling keras memerangi daripada hawa nafsu. Di antara ucapan yang ternukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah yang sering kita nukilkan, ketika datang orang bertanya kepada beliau tentang sebuah perkara agama, kemudian beliau membawa hadis dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai imam, betul itu hadis Nabi, kami ingin tahu bagaimana pendapat engkau. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ayu ardin tudhilluni,
Ya wa ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni. Ruwitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala aqulu bih. Di bumi di langit mana yang mau aku berteduh, dan di tanah mana yang mau aku berpijak. Sementara aku meriwayatkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara aku tidak mengimaninya. Dan menunjukkan kuatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpegang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dibaca dari kitab Risalah dari beliau rahimahullah. Ya, dan juga ucapan-ucapan yang ternukilkan dari murid-murid Al-Imam Syafi'i. Bagaimana kuatnya beliau berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah dan juga di atas manhajus salaf. Ya, ini hal dhon kita kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah membagi bid'atan, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang bentuknya madhmumah, ada bid'ah yang bentuknya mamdudah. Ya, beliau menyebutkan al-bid'ah mamdudah ma yuwafiqus sunnah, apa yang mencocoki dengan sunnah. Adapun bid'ah yang madhmumah ma yukhalifus sunnah, apa yang menyelisih dari sunnah Rasulullah. Ya, dari apa yang saya baca, dari mana, dari kitab ya Al-Imam Baihaqi yang menukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i dalam masalah pembagian bid'ah. Beliau menyebutkan contoh dari bid'ah yang mamdudah, bid'ah yang terpuji adalah perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beliau mengumpulkan muslimin untuk salat tarawih di malam hari. Perhatikan baik-baik contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mencontohkan bid'ah yang terpuji. Sehingga ya, dari apa yang dijabarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah sangat jelas dan gamblang apa yang diinginkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya bid'ah yang beliau inginkan adalah bid'ah secara lughawi. Ya, bukan bid'ah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iyyakum, ya hati-hati kalian dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak ini yang diinginkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kembali kepada usul yang pertama yang saya sebutkan tadi tentang imamuna Al-Imam Syafi'i. Mafhum? Ya, karena kalau seandainya yang diinginkan oleh Nabi adalah bid'ah yang tercela, yang itu memang tidak ada contohnya dalam Islam, sementara salat tarawih itu sudah ada contoh dari Nabi yang beliau melakukan beberapa malam di malam Ramadan, dan beliau khawatir nanti ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau meninggalkan itu semuanya, dan kemudian Umar bin Khattab setelah meninggal Rasulullah dan kekhawatiran Rasulullah diwajibkan itu sudah hilang karena sudah terputusnya wahyu, kemudian Umar berkata bid'atun hadhihi, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah ini. Maksudnya secara lughawi. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan membaca bagaimana sikap Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, dan juga dari Iz bin Abdissalam yang beliau membagi bid'ah itu menjadi 5 dan dijadikan sebagai sandaran dari sebagian orang. Ada bid'ah yang terpuji dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana ucapan mereka tentang pembagian bid'ah dan apa yang mereka hukumi dari amalan-amalan yang orang-orang pelaku bid'ah hasanah menganggap itu hasanah, tetapi tidak hasanah menurut siapa? Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang semisal dengan beliau yang sering dijadikan ucapannya beliau untuk melegalkan apa? Kebid'ahan. Bisa difahami di sini? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Disebutkan oleh beliau, saya artikan. Baik. Al-Quran adalah kalamullah. Sudah saya artikan tadi ya. Dan aku mendengar Sufyan, perhatikan baik-baik. Seorang Imam Humaidi, gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau menjabarkan tentang akidahnya beliau, menerangkan poin tentang Al-Quran itu adalah kalamullah, beliau cuplik dari ucapan para ulama yang datang sebelum beliau. Mafhum di sini? Dan ini menunjukkan kepada kita dari hal yang sering kita sampaikan di kajian,
dan kemudian kita ulang-ulangi terus-menerus, ayyuhal hadirun wal hadirat yang mendengar melalui media Sunnah Aceh ataukah di Haris Abu Naufal, dan juga yang beberapa orang yang hadir di studio, ya, saudara-saudaraku muslimin, ya, kita tidak akan bisa terlepas dari ulama. Ulama merupakan pelita, ya, mereka adalah penunjuk kepada kita jalan untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sudah sering kita sampaikan. Wa man qala makhluqun, siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia mubtadi'. Ya, dan aku tidak mendengar seorang pun yang pernah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dari kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan. Kita baca syarahnya. Baik. Disebutkan di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, qauluhu, dapat imam, wal Qur'anu kalamullah. Hadzal kalamu ma'tufun ala ma qablahu, ay minas sunnati ay ya'taqida ar-rajulu anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala wa laysa min kalamil bashari. Baik. Nah, perhatikan. Hadzal kalam, ucapan ini, maksudnya wal Qur'anu kalamullah ma'tufun, dia itu mengikuti apa yang sebelumnya. Ai minas sunnati, kan kita bahas wa minas sunnati hubus sahabah wa minas sunnati wal Qur'anu kalamullah. Faham? Makanya di antara pembahasan yang pernah kita bahas, ayyuhal ikhwah, ada di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila seseorang meninggalkannya, dia bukan dari kalangan muslimin. Ya, dia keluar daripada Islam. Ya. Jadi sunnah itu bukan hanya sekedar difahami, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu ketika para ulama membahas sunnah dari sisi muqabalatul wajib. Faham? Namun ketika kita memaksudkan kalimat sunnah di sini, seperti yang dimaksudkan oleh Al-Imam Humaidi, beliau sedang menjabarkan tentang i'tiqad, tentang usulul iman, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga daripada sunnahnya Rasulullah, ya, dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayataqidar rajulu, seorang laki-laki harus berkeyakinan annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa min kalamil bashari, yang dia bukan dari ucapan manusia. Ya, dan ini menyelisih dari kelompok Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, lafdhan wa ma'nan. Adapun orang-orang al-Asy'ariyah wa jara majrahum, dan yang berjalan di atas jalannya mereka, mereka berkeyakinan tentang Al-Quran. Apa keyakinan mereka tentang Al-Quran? Hah? Ada ingat? Masih ingat? Hah? Ya, apa kata mereka? Lafaznya dari Allah tapi maknanya bukan. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Jibril ataukah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Lafaznya dari Allah. Yes. Hah? Maknanya dari dari malaikat Jibril ataukah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Hah? Kebalikannya. Al-Quran itu menurut Asy'ariyah maknanya dari Allah. Adapun lafadznya, ya, Jibril memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari wahyu, kemudian dibahasakan oleh Jibril dengan lafadz yang datang dari Jibril, atau dilafatkan, dibahasakan dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini apa yang disebut oleh para ulama bahwasanya Asy'ariyah sebenarnya juga mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk karena lafadznya datang dari Jibril ataukah dari Nabi SAW. Adapun maknanya itu datang dari Allah. Hati-hati ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala, Allah berkata, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau seandainya salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengar ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan yang kita telah lewati, dari pembahasan para ulama kita, ya kebetulan saya sedang membaca kitab I'tiqad A'immatul Arba'ah, keyakinan imam yang 4, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, wal Imam Abu Hanifah. Dari pembahasan tersebut kita mendapatkan para ulama ketika membahas Al-Quran adalah kalamullah. Ini diantara ayat yang pertama kali mereka jadikan sebagai dalil. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seandainya salah seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepada engkau, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengar ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang begitu wadih, yang begitu jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan kalamullah yang diinginkan di sini Al-Quranul Karim. Jelas? Sehingga kita tidak mendatangkan pemikiran kita dalam membawa ayat ini. Ya, itu pikiran kamu saja. Kamu jadikan ayat ini sebagai Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Maka harus dilihat sisi kiri, sisi kanan, depan dan belakang. Maka kita jawab, nggak ada urusan sama saya depan, belakang, kiri, kanan dan lain sebagainya. Yang jelas orang-orang yang menjadi panutan dalam agama ini, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam dan akidah yang lurus, seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan juga Al-Imam Abu Hanifah, dan juga para ulama yang lainnya, mereka mengatakan dengan ayat ini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Maka tidak ada bagi kita orang yang datang belakangan kecuali menerima apa yang telah tersampaikan dari para ulama kita. Jadi sekarang sebenarnya siapa yang tidak menjadikan ulama sebagai rujukan? Siapa yang tidak penting kembali kepada ulama? Bisa difahami ya ikhwah? Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, alif, kita baca, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun, kitab, uhkimat ayatuhu. Ya, ayatnya itu jelas gamblang. Thumma fussilat, kemudian dirinci ayat-ayat tersebut. Min ladun hakimin khabir, dari sisi hakimun khabir. Ini namanya Allah. Yang menunjukkan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan uhkimat dan juga fussilat, datang dari siapa? Hakimin khabir. Datang dari Allah Rabbul Alamin, bukan datang dari Jibril. Jibril hanya menyampaikan saja. Ya, ketika Jibril menyampaikan, maka ucapan itu bukan ucapan Jibril. Sebagaimana ketika saya membaca sekarang ini ucapan Al-Imam Humaidi, apakah ada orang yang berakal apa yang saya baca dari kitab Al-Imam Humaidi adalah ucapan saya? Tidak ada. Orang kan mengatakan Al-Imam Humaidi berkata demikian dan demikian. Saya cuma sekedar menukilkan. Mafhum di sini? Jelas ya? Jadi Jibril alaihissalam beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan ucapan Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim, itu merupakan ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya Jibril, ucapan di sini adalah apa? Apa yang dinukilkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan mentakwil daripada ayat, tapi ini menjamak di antara adillah yang datang. Bisa difahami?
dan juga apa yang ternukilkan dari para ulama kita semuanya. Taib, saya nggak baca semua ayat. Taib, kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti bisa dibaca sendiri dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang apa? Tentang Al-Quran adalah kalamullah. Taib, disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada nih? Sudah azan Maroni? Belum. Taib. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif. Qala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Ya, syahidnya di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi berkata ala rajulun yahmiluni ila qaumi, tidakkah ada orang laki-laki yang bisa membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisy, sesungguhnya orang-orang Quraisy, qad mana'uni, mereka telah menghalangi aku, an uballighu kalama rabbi, untuk aku menyampaikan ucapan Rabbnya aku. Ya, jadi bukan ucapannya Rasul. Rasul hanya menukilkan, tapi itu merupakan ucapannya Rabbi, kata Rasulullah. Ucapannya Rabbnya saya. Saya baca sedikit lagi. Qala Imamu Ahmad ibn Hanbal, Al-Qur'anu kalamullah haitsu tasarrafa ala kulli jihatin. Taib, Al-Qur'an itu kata Imam Ahmad rahimahullah adalah kalamullah haitsu tasarrafa wa ala kulli jihatin. Bagaimanapun Al-Quran itu terucapkan, dari sisi apapun, Al-Quran dibaca oleh anak kecil, Al-Quran dibaca oleh orang tua, Al-Quran dibaca oleh nenek-nenek, Al-Quran tertulis di dinding, Al-Quran tertulis di mushaf, Al-Quran tertulis di tembok, Al-Quran tertulis di kayu. Semuanya itu adalah apa? Kalamullah. Haitsu tasarrafa wa ala kulli jihatin. Bisa difahami? Taib. Qala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, sa'altu Abi wa Aba Zur'ah an madhahib ahli sunnati fi usuluddin wa ma adraka alaihi ulama fi jamil amsar wa ma ya'taqidani min dharik. Faqala adrakna al-ulama fi jamil amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamnan. Fakana min madhhabihim wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Masya Allah. Aku bertanya kepada bapakku dan Abu Zur'ah tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam usul agama, dan apa yang keduanya mendapatkan ulama di setiap negeri, dan apa keyakinan keduanya daripada ucapan tersebut. Kemudian keduanya berkata, aku berjumpa dengan para ulama di setiap negeri, Hijaz, Irak, Syam dan Yaman. Ya, fakana min madhabihim, dan dari madhabnya mereka bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, bijami'i jihatihi, dari seluruh jihad. Bagaimana Al-Quran itu dibaca, bagaimana Al-Quran itu ditulis, maka dia semua adalah kalamullah. Bisa difahami? Dan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang jelas dan begitu gamblang apa yang telah ternukilkan dari para imam kita tentang akidah, ya, yang tentunya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita bisa berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jalan tersebut adalah jalan para ulama salaf terdahulu. Wallahu taala alam. Besok mungkin ada sekitar waktu 5 menit sebelum ditegakkan salat Isya. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Wallahu alam bissawab. Ustadz, ada pertanyaan Bang Roni yang di WhatsApp ya? Ustadz, setahu anak kunun nazilah ada sunnahnya, tapi di masjid kampung kami sampai sekarang masih kunun nazilah
di setiap sholat karena masih corona, bagaimana kita menyikapinya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mereka berselisih pendapat tentang qunut nazilah. Apakah qunut nazilah itu harus kembali kepada pemimpin yang tertinggi, ya, atau boleh para imam masajid untuk mereka mengucapkan qunut nazilah ketika terjadi sesuatu dari menimpa kaum muslimin? Walaupun ada sebagian ulama mereka merinci A, B dan C, namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang paling terpenting bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan imam itu sedang qunut nazilah. Maka wallahu alam bisawab, inama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, apabila imam itu sujud maka hendaklah engkau sujud, apabila imam itu ruku maka hendaklah engkau ruku. Maka wallahu alam bisawab, ya, kalau memang seandainya di masjid yang kita sholat di situ imam qunut nazilah, maka kita ikut qunut nazilah. Wallahu alam bisawab. Apakah ada disyariatkan di saat kita berdoa kita membalikan tangan kita ke arah kiblat di saat doa mau nolak bala? Nah, perkara ini juga adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di antara para ulama yang mereka menjadikan tangannya, namun sebagian para ulama yang lain menjawab bahwasannya Nabi SAW beliau tidak membalikan telapak tangan ketika beliau berdoa. Tapi karena memang sangat tinggi beliau mengangkat kedua tangannya, seakan-akan terlihat beliau membalikan telapak tangannya. Ini jawaban sebagian para ulama yang mereka mengatakan tidak harus membalikan telapak tangan. Wa ila, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam masalah ini ayyuhal ikhwah, yaitu hal-hal yang memang terjadi di antara dalil dengan dalil. Sehingga wallahu alam bisawab, kita tidak perlu untuk memperdebat panjang atau apalagi membid'ahkan dan lain sebagainya. Ya, maka wallahu alam bisawab, dalam kondisi seperti ini, ya, alangkah baiknya kita berlapang dada. Ya, kalau memang seandainya kita meyakini Rasulullah SAW pada waktu itu beliau tidak membalikan telapak tangan, maka kita tidak perlu membalik telapak tangan. Tapi ketika ada saudara kita yang mereka membalikan telapak tangan, maka falahu dzalik. Ya, karena memang jihatun nazar yang berbeda dari para ulama. Wallahu alam bisawab. Cukup. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga ya buat para hadirin semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Gak ada yang menyediakan mic, gak ada menyediakan apapun, gak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin, saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله